Microsoft, sebuah perusahaan yang dimulai di kamar asrama kecil dan menjadi salah satu kerajaan paling kuat dalam sejarah manusia. Sebuah kisah tentang visi, kegagalan, penolakan, obsesi, transformasi, dan dominasi tertinggi. Sebuah kisah di mana seorang anak muda memutuskan untuk bermimpi lebih besar dari siapapun, dan kemudian benar-benar mewujudkannya. Dan hari ini kita menggunakan mimpinya setiap kali kita membuka komputer. Setiap kali kita menggunakan Word, PowerPoint, Excel, atau Windows. Tetapi di balik semua teknologi itu terdapat kisah perjuangan, pertengkaran, pengkhianatan, kejeniusan, dan penemuan kembali. Dari seorang mahasiswa putus sekolah hingga orang terkaya di dunia. Dari kontrak perangkat lunak kecil hingga perusahaan bernilai dari 3,8 triliun US dollar. Sebelum Microsoft menjadi kerajaan global, ada seorang anak. Dia tidak kaya, tidak berkuasa, tidak juga terkenal. Hanya seorang anak berkacamata, otak yang cerdas, dan obsesi mendalam terhadap komputer. Nama anak itu adalah William Henry Gates, yang dikenal dunia sebagai Bill Gates. Ia lahir pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, Amerika. Ayahnya adalah seorang pengacara, sangat disiplin dan tegas. Sedangkan ibunya adalah seorang guru, hangat dan cerdas. Sejak usia muda, Bill Gates berbeda. Sementara anak-anak lain bermain di luar, Bill membaca ensiklopedia. Dia tidak hanya membaca cerita, dia membaca kamus, buku dunia, bahkan dokumen hukum. Pada usia 7 tahun, dia sudah berpikir seperti orang dewasa. Dia menyukai logika, angka, dan memecahkan masalah. Pada usia 13 tahun, Bill bersekolah di sekolah swasta bernama Lakeside. Sekolah itu mahal, sekolah itu elit, dan sekolah itu memiliki satu hal yang tidak dimiliki sekolah lain pada saat itu, yaitu terminal komputer di tahun 1960-an. Saat itu kebanyakan orang dewasa bahkan belum pernah melihat komputer, tetapi sekolah ini memiliki kesepakatan dengan sebuah perusahaan yang memungkinkan siswa untuk bereksperimen dengan komputer mainframe. Dan Bill jatuh cinta. Di sekolah, Bill memiliki teman dengan hobi yang sama. Dia bernama Paul Allen. Dia 2 tahun lebih tua, lebih pendiam, lebih fokus, tetapi sama terobsesinya. Bill dan Paul mulai meretas sistem komputer, bukan untuk uang, tetapi untuk belajar, untuk memahami, untuk menggali lebih dalam. Sebelum Microsoft, mereka memulai sebuah perusahaan kecil bernama Trafo Data. Kota-kota memiliki mesin yang menghitung mobil di jalan. Bill dan Paul menulis perangkat lunak untuk menganalisis data lalu lintas dan membantu kota-kota meningkatkan perencanaan jalan. Mereka menghasilkan sedikit uang, bukan jutaan, tetapi itu memberi mereka pengalaman dalam menulis kode untuk pelanggan nyata. Saat itu mereka masih remaja. Saat masih bersekolah, Bill membaca sebuah artikel tentang Altair 8800, komputer pribadi terjangkau pertama. Sesuatu terlintas di benaknya. Dia berkata kepada Paul Allen, "Ini dia masa depan. Kita harus membangun perangkat lunak untuk ini." Lalu mereka menghubungi perusahaan MITS yang membuat Altair dan mengatakan bahwa mereka sudah memiliki perangkat lunak yang siap. Mereka belum menulis satu baris pun. Mereka bekerja tanpa henti selama berminggu-minggu untuk benar-benar membangunnya tepat waktu. Dan akhirnya mereka berhasil mendemokan perangkat lunak itu. MTTS membeli perangkat lunak mereka, dan itulah awal mulanya. Microsoft kini menjadi nyata. Dua pemuda, Bill Gates dan Paul Allen, di sebuah kantor kecil di Albuquerque, menulis perangkat lunak untuk era baru personal komputer. Mereka tidak memiliki perabot kantor. Mereka makan makanan cepat saji. Mereka melakukan pemrograman 18 hingga 20 jam sehari. Bisnis mereka bukan tentang kemewahan atau desain. Itu tentang logika, fungsi, dan efisiensi. Tetapi sesuatu yang lain terjadi di bagian lain Amerika.
Sementara Microsoft fokus pada perangkat lunak, di Silicon Valley seorang pemuda bernama Steve Jobs memiliki mimpi yang berbeda. Mari kita bangun komputer pribadi terindah yang pernah dibuat. Dia bekerja sama dengan seorang jenius lainnya, bernama Steve Wozniak. Dan pada tahun 1976, hanya 1 tahun setelah Microsoft lahir, Apple Computer didirikan di sebuah garasi. Sementara Bill Gates membangun perangkat lunak, Steve Jobs membangun perangkat keras. Pada tahun 1979, Steve Jobs mengundang Bill Gates untuk mengunjungi kantor pusat Apple. Jobs menunjukkan kepada Gates sesuatu yang mengejutkan, sebuah proyek rahasia bernama Apple, yaitu Lisa, komputer baru dengan grafik user interface. Ini revolusioner. Hingga saat ini, komputer tampak seperti layar hitam dengan teks hijau. Namun Lisa memiliki jendela, ikon, menu, dan folder yang dapat diklik. Bill Gates terkejut. Inilah masa depan. Apple yang yakin mereka unggul mempekerjakan Microsoft untuk membangun perangkat lunak untuk Macintosh, komputer besar mereka berikutnya. Microsoft membuat Word, Excel, dan program lain untuk Mac. Tetapi diam-diam, Bill Gates memiliki rencana. Dia sedang mengerjakan sistem operasinya sendiri, sesuatu yang akan bersaing langsung dengan perangkat lunak Apple, tetapi dapat dijalankan di PC manapun, bukan hanya komputer mahal Apple. Sistem ini akan disebut Windows. Ketika Steve Jobs mengetahui bahwa Microsoft sedang mengerjakan Windows, dia sangat marah. Dia menelpon Bill Gates dan menuduhnya mencuri ide Apple. Tetapi Bill Gates menjawab dengan logika yang tenang. Ya, Steve, menurutku lebih seperti kita berdua punya tetangga kaya bernama Xerox, dan aku membobol rumahnya untuk mencuri TV. Tapi kau sudah mencurinya. Yang dimaksud Gates adalah ini. Baik Apple maupun Microsoft meminjam ide dari Xerox, perusahaan yang pertama kali menciptakan antarmuka grafis, tetapi gagal melihat potensinya. Jobs mengambilnya, Gates juga mengambilnya, tetapi Gates lebih strategis. Alih-alih membangun perangkat keras yang mahal seperti Apple, Microsoft akan membangun perangkat lunak Windows dan menjualnya ke setiap produsen komputer di dunia. Langkah itu akan mengubah segalanya. Pada tahun 1985, Microsoft secara resmi meluncurkan Windows 1.0. Itu tidak sempurna, itu lambat. Itu banyak bugs, tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Apple, yaitu akses terbuka. Setiap produsen komputer, baik IBM, Dell, Compaq, dan HP, dapat menginstal Windows di mesin mereka, dan Microsoft pun menjadi perangkat lunak default untuk jutaan PC baru. Windows terus berkembang. Windows 2.0 hadir pada tahun 1987. Windows 3.0 pada tahun 1990. Kemudian disusun Windows 95. Terobosan besar terjadi pada tahun 1995. Rilis itu mengubah dunia. Microsoft meluncurkan Windows 95 seperti konser rock. Mereka membayar 3 juta US dollar untuk menggunakan lagu Rolling Stone, Start Me Up, dalam iklan tersebut. Orang-orang mengantri tengah malam untuk membelinya. Iklan itu terjual 7 juta kopi dalam 5 minggu. Pada tahun 1998, lebih dari 90% komputer dunia menjalankan Microsoft Windows. Apple tidak dapat bersaing dengan skala tersebut. Microsoft bukan hanya sebuah perusahaan, ia menjadi sebuah standar. Saat Windows menguasai dunia, Microsoft menjadi mesin uang. Pada tahun 1986, Microsoft melakukan penawaran umum perdana atau IPO dengan harga saham pembukaan 21 US dollar. Dalam setahun harganya melonjak lebih dari 100 US dollar. Bill Gates menjadi miliarder pada usia 31 tahun. Miliarder termuda dalam sejarah pada saat itu. Pada akhir tahun 90-an, kekayaan bersihnya melampaui 100 miliar US dollar.
Microsoft menjadi perusahaan teknologi terkaya di dunia dengan nilai ratusan miliar dolar. Dan ingat, ini bukan hanya satu produk. Microsoft kini memiliki Windows, MS-DOS, sistem-sistem lama yang masih digunakan sebagian, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, browser miliknya sendiri, Outlook, Exchange, email, dan alat-alat bisnis. Bill Gates bukanlah orang yang lemah lembut. Ia dikenal karena gaya manajemennya yang agresif. Ia akan menginterogasi karyawannya selama rapat. Ia memiliki lidah yang tajam dan pikiran yang cepat. Bill bekerja 16 jam sehari dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama. Tetapi ia juga memiliki fokus yang luar biasa. Ia percaya pada perangkat lunak sebelum desain, fungsi sebelum mode, dominasi jangka panjang di atas tren jangka pendek. Ia tidak membangun sesuatu yang indah, ia membangun sesuatu yang esensial. Dan dunia mulai bergantung padanya. Pada tahun 1999, Microsoft bernilai lebih dari 600 miliar dolar. Berjalan di lebih dari 90% komputer di dunia, memegang monopoli di pasar perangkat lunak. Pada akhir tahun 1990-an, Microsoft ada di mana-mana. Ia bukan lagi hanya perusahaan perangkat lunak. Itu adalah kerajaan teknologi. Windows terpasang di lebih dari 90% komputer. Microsoft Office juga digunakan di rumah, sekolah, dan perusahaan. Bill Gates adalah orang terkaya di dunia. Perusahaan tersebut memiliki pendapatan lebih dari 40 miliar US dollar per tahun. Kapitalisasi pasarnya telah melampaui 600 miliar US dollar, lebih besar dari PDB sebagian besar negara. Tetapi ketika Anda menjadi sebesar itu, sesuatu yang lain juga menjadi besar. Anda menjadi sasaran. Para pesaing marah. Perusahaan-perusahaan kecil merasa terpukul, dan pemerintah mulai bertanya-tanya, apakah Microsoft terlalu kuat untuk kebaikan dunia? Pada tahun 98, pemerintah Amerika secara resmi mengajukan gugatan terhadap Microsoft. Tuduhan itu serius. Microsoft menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan persaingan. Pemerintah mengatakan Microsoft memaksa produsen komputer untuk hanya menggunakan Windows. Membunuh pesaing yang lebih kecil, memberikan Internet Explorer secara gratis untuk menghancurkan browser lain seperti Netscape. Mengendalikan dunia perangkat lunak seperti monopoli. Ini bukan hanya kasus kecil, ini adalah kasus anti-monopoli terbesar sejak Amerika membubarkan AT&T pada tahun 1980-an. Kasus pun dimulai. Bill Gates yang dulunya dipandang sebagai seorang jenius dan inovator, digambarkan sebagai seorang monopolis yang serakah dan kejam. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan Microsoft adalah pada saat wawancara. Selama persidangan, Bill Gates tampak marah, sarkastik, dan defensif. Dia memberikan jawaban singkat. Ia menolak untuk menerima hal-hal yang jelas. Ia tampak arogan. Reaksi publik sangat kuat. Apakah seperti ini perilaku orang terkaya di dunia ketika ditanya? Pemerintah menggunakan rekaman ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Microsoft tidak memiliki kerendahan hati, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap persaingan yang adil. Setelah berbulan-bulan persidangan, hakim memberikan putusan yang mengejutkan. Microsoft harus dipecah menjadi dua perusahaan terpisah. Satu untuk Windows, satu untuk semua hal lainnya. Ini adalah sebuah bom. Jika itu terjadi, maka Microsoft seperti yang kita kenal akan lenyap. Investor panik, saham teknologi anjlok. Bill Gates berubah dari pahlawan menjadi penjahat hanya dalam beberapa tahun. Tetapi Microsoft tidak menyerah. Mereka mengajukan banding atas keputusan tersebut. Mereka menyewa pengacara baru. Mereka melakukan perubahan. Mereka berjanji untuk membuka perangkat lunak mereka untuk pengembang pihak ketiga. Dan pada tahun 2001, setelah bertahun-tahun berjuang, keputusan akhir pun datang. Microsoft tidak akan dipecah.
Tetapi mereka harus mengikuti aturan ketat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan mereka pun selamat. Tetapi kerusakan telah terjadi. Dunia tidak lagi melihat Microsoft sebagai perusahaan rintisan muda. Kini Microsoft telah menjadi raksasa yang ditakuti semua orang. Pada Januari 2000, Bill Gates mengundurkan diri sebagai CEO. Ia memilih pemimpin baru, sahabat lama dan mitra bisnisnya, yaitu Steve Ballmer. Ballmer vokal, energik, dan bersemangat, tetapi bukan seorang jenius teknologi seperti Gates. Ia memiliki pola pikir bisnis. Ia fokus pada pertumbuhan perusahaan, penjualan, dan perluasan produk. Di bawah kepemimpinan Ballmer, Microsoft tumbuh semakin besar. Namun, Microsoft juga mulai membuat keputusan-keputusan aneh. Mari kita uraikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Microsoft di tahun 2000-an. Yang pertama, bencana ponsel. Pada tahun 2007, Apple merilis iPhone. Itu bukan hanya telepon, itu adalah komputer saku. Microsoft memiliki sistem seluler bernama Windows Mobile, tetapi sistem itu aneh dan sulit digunakan. Mereka memiliki teknologi, mereka memiliki uang, tetapi mereka melewatkan revolusi ponsel pintar. Kemudian Microsoft mencoba pulih dengan Windows Phone, tetapi sudah terlambat. Apple dan Android telah menang. Mereka juga membeli Nokia dengan harga lebih dari 7 miliar US dollar. Mencoba memasuki pasar telepon tetapi gagal. Merek Nokia runtuh. Microsoft harus menghapus investasi tersebut. Kerugian yang diakibatkan mencapai miliaran dolar. Kegagalan yang kedua yaitu perjuangan Bing. Microsoft ingin menantang Google dalam pencarian, jadi mereka meluncurkan Bing. Mereka menghabiskan miliaran dolar untuk pemasaran dan teknologi. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, Bing tetap kecil. Google menguasai lebih dari 90% pasar. Bing pun diejek. Itu menjadi browser yang Anda gunakan untuk mengunduh Chrome. Windows Vista dan Windows 8 juga produk gagal. Kegagalan yang ketiga, Windows XP muncul 2001. Disukai, kemudian muncul Windows Vista 2007. Berat, banyak bugs, serta lambat. Pengguna membencinya. Itu merusak citra Microsoft. Lalu kemudian muncul Windows 8 di tahun 2012. Desain yang membingungkan tanpa menu start, pengalaman yang familiar hilang, sekali lagi pengguna marah. Bisnis menolak untuk melakukan upgrade. Orang-orang menyebutnya bencana. Saat Apple menciptakan keajaiban dengan iPhone, iPad, dan MacBook, saat Google menciptakan Gmail, YouTube, Android, dan Maps, Microsoft dikenal karena perangkat lunaknya yang lambat. Ponsel yang jelek, pembaruan yang rumit, inovasi yang lemah. Orang-orang berkata Microsoft besar, tetapi tidak lagi menarik. Dunia telah berubah. Apple memiliki faktor keren, Google memiliki masa depan. Amazon sedang membangun kerajaan cloud-nya. Facebook sedang membeli generasi berikutnya. Startup bermunculan di mana-mana dan Microsoft masih menjual Word dan Windows. Tapi semangatnya telah padam. Saat itulah seorang pria diam-diam melangkah ke kursi CEO. Dia tidak berisik, dia tidak mengenakan turtleneck hitam. Dia bukan seorang jenius miliarder. Dia adalah seorang insinyur, seorang pemikir, seorang pria dengan energi yang tenang. Namanya Satya Nadella. Siapakah Satya Nadella? Dia lahir di Hyderabad, India pada tahun 1967. Belajar teknik elektro di India. Pindah ke Amerika untuk melanjutkan studi. Meraih gelar master di bidang ilmu komputer, kemudian meraih gelar MBA sambil bekerja. Bergabung dengan Microsoft pada tahun 1992. Selama lebih dari 20 tahun, ia bekerja di dalam Microsoft.
Dalam diam, ia memimpin tim, membangun produk, berfokus pada komputasi awan. Ia tidak mengejar sorotan, ia mengejar peningkatan. Dan ketika ia menjadi CEO pada tahun 2014, hanya sedikit orang di luar perusahaan yang mengenal namanya. Tetapi apa yang ia lakukan selanjutnya? Mengubah segalanya. Satya Nadella tidak memulai dengan meluncurkan produk. Ia tidak memulai dengan keuntungan atau spreadsheet. Ia memulai dengan orang-orang. Pada saat itu Microsoft telah menjadi lambat. Politik terpecah belah, penuh ego dan persaingan internal. Tim tidak bekerja sama, para pemimpin takut mengambil resiko. Satya tahu, sebelum mengubah produk, ia harus mengubah pola pikir. Jadi, ia memperkenalkan filosofi baru. Jangan menjadi orang yang sok tahu, jadilah orang yang mau belajar. Ia mendorong perusahaan untuk mendengarkan, belajar, berkolaborasi, dan beradaptasi. Ia mengatakan kepada para insinyur, jangan melindungi produk Anda, perbaikilah. Ia mengatakan kepada para pemimpin, jangan berbicara tentang diri Anda sendiri. Bicarakan tentang masalah apa yang sedang Anda selesaikan. Ia mendorong kerendahan hati, empati, dan inovasi. Pergeseran ini meskipun tidak terlihat, adalah awal sebenarnya dari kebangkitan Microsoft. Satya Nadella memiliki visi yang jelas. Masa depan komputasi ada di cloud. Jadi, alih-alih mencurahkan seluruh energinya ke Windows, disk Office, atau perangkat keras telepon, ia fokus pada sesuatu yang lebih besar, yaitu Azure, platform cloud Microsoft. Pada saat itu, Amazon Web Service adalah pemimpin di bidang cloud. Microsoft jauh tertinggal. Tetapi Satya tidak peduli dengan persaingan. Ia peduli dengan eksekusi. Ia menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun pusat data di seluruh dunia. Ia mengatakan kepada perusahaan, biarkan kami menjalankan perangkat lunak, penyimpanan, dan komputasi Anda dari cloud kami. Dan perlahan perusahaan-perusahaan mendengarkan. Azure tumbuh pesat. Dari divisi kecil, ia menjadi mesin inti pertumbuhan Microsoft. Saat ini Azure menghasilkan puluhan miliar dolar setiap tahun, dan sekarang bersaing ketat dengan AWS dalam pangsa pasar global. Ia menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan, terukur, dan tahan masa di depan dunia teknologi, di bawah Microsoft yang lama. Apapun di luar Windows atau Office adalah ancaman. Satya mengabaikan persaingan dengan Linux, Android, dan open source. Satya melihat hal-hal secara berbeda. Dia berkata, kita di sini bukan untuk melawan masa lalu. Kita di sini untuk melayani masa depan. Jadi dia membuat keputusan berani. Microsoft bergabung dengan Linux Foundation. Merilis perangkat lunak untuk Android dan iOS, menyediakan Office di Mac, iPad, iPhone, dan ponsel Android, kemudian mendukung proyek sumber terbuka atau open source di GitHub, para pengembang yang dulunya membenci Microsoft mulai mempercayainya lagi. Microsoft sekarang tidak hanya menjual Office dalam bentuk CD. Microsoft menjadikannya langganan cloud. Office 365. Dengan biaya bulanan yang kecil, pengguna mendapatkan Word, Excel, PowerPoint, serta 1 terabyte penyimpanan cloud. Pelanggan juga mendapatkan email serta Outlook, dan juga Teams untuk rapat video. Model ini jenius, dan ini memberikan pengguna pembaruan terus-menerus. Ini memberi Microsoft pendapatan berulang bulanan, dan itu menciptakan ekosistem yang menarik, sehingga orang tetap berada di dalamnya. Sementara PlayStation milik Sony mendominasi pasar konsol, Xbox selalu berada di urutan kedua. Tetapi di bawah Satya Nadella, Microsoft mulai berpikir jangka panjang. Mereka fokus pada Game Pass, layanan berlangganan untuk para gamers.
Dengan harga 10 US dollar hingga 15 US dollar per bulan, pengguna dapat memainkan ratusan game di Xbox, PC, dan cloud. Hal ini membuat Microsoft berbeda. Mereka tidak menjual kotak, mereka menjual kebebasan untuk bermain. Pada tahun 2024, Xbox Game Pass memiliki lebih dari 25 juta pelanggan. Dan divisi game Microsoft menghasilkan lebih dari 16 miliar US dollar per tahun. Selama pandemi, kerja jarak jauh menjadi hal yang normal. Untuk kebutuhan rapat online dan kolaborasi tim, Microsoft meluncurkan Teams, ruang kerja all-in-one. Dan hanya dalam 2 tahun, Teams tumbuh dari 20 juta menjadi lebih dari 280 juta pengguna. Tahun 2016, Microsoft meluncurkan LinkedIn, senilai 26,2 miliar US dollar. Semua orang bertanya mengapa, namun itu berhasil. Basis pengguna LinkedIn meledak. Microsoft mengintegrasikannya ke dalam Office, Outlook, dan alat AI. Saat ini pendapatannya lebih dari 15 miliar US dollar per tahun. Tahun 2018, Microsoft meluncurkan GitHub, seharga 7,5 miliar US dollar. Sebuah platform untuk pengembang. Microsoft memberitahu para pemrogram, kami mendukung pekerjaan Anda. GitHub terus berkembang dan begitu pula citra Microsoft di kalangan pengembang. Tahun 2023, Microsoft meluncurkan Activision Blizzard, seharga 69 miliar US dollar. Akuisisi game terbesar dalam sejarah. Microsoft sekarang memiliki Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, dan banyak lagi. Langkah besar untuk mendominasi game di konsol, cloud, dan mobile. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Microsoft di bawah kepemimpinan Satya Nadella. Kapitalisasi pasar dari 300 miliar US dollar menjadi lebih dari 3,8 triliun US dollar. Pendapatan Azure Cloud lebih dari 70 miliar US dollar per tahun. Pendapatan Office 365 lebih dari 50 miliar US dollar per tahun. Sedangkan pendapatan game lebih dari 16 miliar US dollar per tahun. Pada saat dunia menyadari revolusi AI, Microsoft sudah berada di depan. Perusahaan lain masih membicarakan apa yang dapat dilakukan kecerdasan buatan, tetapi Microsoft, mereka sudah melakukannya. Dan Microsoft telah mempersiapkannya jauh sebelum orang lain memahami betapa besar dampaknya. Lalu apa itu AI dan mengapa itu penting bagi Microsoft? AI atau kecerdasan buatan bukan lagi hanya tentang robot atau film fiksi ilmiah. Seperti Windows di tahun 90-an atau internet di tahun 2000-an, kali ini mereka ingin menguasainya sejak awal. Mari kembali ke tahun 2019. Mereka bermitra dengan perusahaan kecil namun berpengaruh, bernama OpenAI. Satya Nadella dan timnya memahami satu hal. Siapapun yang mengendalikan model bahasa paling ampuh akan membentuk masa depan bagaimana manusia dan mesin berinteraksi.